sepanjang memang keluhuran adat setempat menghendaki penyelesaian perkara di luar pengadilan, silakan diputus. Sepanjang itu diterima dengan baik oleh masyarakat. Karena tujuan hukum seperti disampaikan Pak Barita tadi, bagaimana mewujudkan kedamaian di dalam masyarakat. Tujuan hukum yang tertinggi adalah mewujudkan kedamaian. Bagaimana masyarakat dapat hidup tentram dan damai di tengah-tengah kehidupan yang apalagi sekarang dinamika yang sangat tinggi. Kehadiran dari Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, kami mengucapkan selamat datang Bapak Dr. Fadli Jumhana SH.MH. Selamat datang Bapak. Dan kami boleh menyapa Bapak Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Bapak Dr. Barita Simanjuntak SH.MH. Selamat datang Bapak. Dan juga kami boleh menyapa sekaligus mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Bapak Idianto SH.MH. Bahwa hari yang berbahagia ini kita bertemu dengan sosok yang kita banggakan, Bapak Japidum, dalam kunjungan peresmian situs budaya Toguan Nagoda. Iya, tepatnya ini adalah di Desa Salaon Tonga-Tonga, dan ini merupakan sebagai restorasi justis yang saya selalu katakan bahwa keadilan itu ada di hati nurani, tidak ada di dalam hukum. Saya berharap saudara baik yang kita berikan tepuk tangan. Untuk momen ini Bapak Japidum langsung memberikan surat ketetapan penghentian pembuatan berdasarkan restoratif justice.
guru saya, elek Marlboro, hormat marhulah. Ini hukum adat yang harus kita pertahankan terus. Ketika Dalian Motolo ini kita jadikan patokan penyelesaian permasalahan di dalam masyarakat. Hukum formil, hukum tertulis itu akan tetap kita pakai hanya untuk hal-hal yang sangat berat. Kita selesaikan masalah di masyarakat adat, di masyarakat desa, supaya Indonesia aman, Indonesia terkendali. Cukup ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang dan salam selalu. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Bapak Dr. Barita Simanjuntak, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Bapak Edianto, Kepala Kejaksaan Negeri yang hadir, Asisten Bupati Samosir dan Forkopimda Kabupaten Samosir, Amang Raja Nami Inang Suripada yang saya hormati. Yang pertama saya ingin memanjatkan puji syukur pada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita hari ini kesehatan dan waktu, dan secara khusus saya bersyukur pada Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan saya kepercayaan menjadi jaksa agung muda tidak berwenang, dan saya berterima kasih kepada Amata Raja Inang Suripada, semua yang hadir di sini, apalagi telah memberikan kepercayaan saya menjadi Raja Gius. Ini suatu hal yang tidak pernah terlintas dalam pikiran saya. Tuhan yang membuat ini semua, yang menggerakkan hati Raja Gius, yang memberikan gelar yang begitu tinggi kepada saya, yang tak pernah saya harapkan. Karena saya bekerja bersama Bapak Jaksa Agung, tak sama sekali mengharapkan pujian, penghargaan dari masyarakat. Justru kami sekarang saat ini bekerja untuk rakyat. Bagaimana rakyat merasakan keadilan. Sebenarnya restoratif justice ini sudah ada, sudah menjadi akar budaya bangsa Indonesia. Terbukti tadi terlihat bagaimana suku Batak. Kalau dulu saya pernah belajar tentang hukum adat, Profesor Dr. Hajairin van Vollenhoven membagi 18 lingkungan hukum adat, lingkungan hukum adat, bahwa Indonesia itu sangat kaya sekali dengan adat istiadat. Sehingga kalau kita lihat bagaimana Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang 1121, Pasal 8 ayat 3, Pasal 4, jaksa harus bekerja untuk menegakkan keadilan, kebenaran berdasarkan ketuhanan yang besar. Jaksa wajib menggali kesadaran hukum masyarakat. Jaksa harus menghidupkan hukum yang hidup di masyarakat. Itulah cikal bakal restoratif justice. Tadi kita dipertontonkan pada fragmen yang sangat baik. Ini adalah kenyataan kehidupan orang Batak. Dalam hukum adat, uhum ni alat Batak, patik dan uhum ni alat Batak. Ini sudah lama, ribuan tahun ini. Sehingga kita harus terus mempertahankan dengan mengedepankan kearifan lokal, dengan mengedepankan keluhuran budi pekerti. Bagaimana seorang penegak hukum mengedepankan kearifan lokal, keluhuran budi pekerti dalam menegakkan hukum dan keadilan. Ini yang terus Bapak Jaksa Agung tidak saja pada kejahatan-kejahatan tertentu yang 5 tahun ke bawah, tetapi sepanjang memang keluhuran adat setempat menghendaki penyelesaian perkara di luar pengadilan, silakan diputus. Sepanjang itu diterima dengan baik oleh masyarakat. Karena tujuan hukum seperti disampaikan Pak Barita tadi, bagaimana mewujudkan kedamaian. Kedamaian di dalam masyarakat. Tujuan hukum yang tertinggi adalah mewujudkan kedamaian.
bagaimana masyarakat dapat hidup tentram dan damai di tengah-tengah kehidupan yang apalagi sekarang dinamika yang sangat tinggi. Tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh adat, tokoh agama, kepala desa itu diharapkan perannya. Jadi tidak seluruh permasalahan hukum diselesaikan di pengadilan. Karena pengadilan sebenarnya dibuat untuk sesuatu yang tidak dapat diselesaikan di masyarakat. Kalau bisa diselesaikan masyarakat, kita selesaikan. Saya tidak pandai berbahasa Batak, tapi mengerti berbahasa Batak. Sehingga apa yang disampaikan Pak Men tadi, apa yang disampaikan Pak Ambarita tadi, saya tahu persis artinya. Mohon maaf, saya kalau Bapak Jaksa Agung menyebutkan saya sebagai Batak Sunda, karena kelamaan di Bandung saya. Tetapi saya Batak asli. Ibu saya Siregar, istri saya Siregar, sehingga Boru Regar itu yang sangat saya hormati. Inakta Soripala Boru Regar Dalihan Natu hormat marhula-hula manat mar kahanggi, kalau bahasa Tapanuli Selatan kahanggi namanya, elek marburu. Kalau saya harus membujuk orang yang menjadi buru saya, elek marburu, hormat marhula-hula. Ini hukum adat yang harus kita pertahankan terus. Ketika Dalian Notulu ini kita jadikan patokan penyelesaian permasalahan di dalam masyarakat. Hukum formil, hukum tertulis itu akan tetap kita pakai hanya untuk hal-hal yang sangat berat. Kita selesaikan masalah di masyarakat adat, di masyarakat desa, supaya Indonesia aman, Indonesia terkendali. Dan pesan yang baik ini saya sampaikan pada saudara-saudara sekalian, Amang, Inang yang saya hormati. Kita masuk ke tahun politik, kita harus lebih akrab. Kita harus bersatu, jangan berpecah. Karena Indonesia maju hanya bisa kita raih dengan eratnya persatuan dan kesatuan bangsa. Terima kasih atas penghormatan ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa, Dewata Murah Jadilah Ulun, memberkati kita semua, memberikan kita kebaikan yang banyak, dan kita terus bersaudara, jangan ada perpecahan di antara kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, horas, horas.